Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ingin agar operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK berkurang. Luhut bahkan menyebut pihak yang menginginkan OTT ini sebagai kampungan dan ndeso. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan mekanisme pencegahan yang dilakukan KPK saat ini masih belum sempurna, jadi masih diperlukan OTT. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri mengklaim bahwa KPK sudah melakukan upaya pencegahan dengan berbagai cara yang dilakukan berbarengan dengan penindakan, dan ini termasuk OTT. Lalu seperti apa upaya pencegahan yang sudah dilakukan oleh Komisi Anti Rasuah? Apakah digitalisasi yang disebut-sebut ini efektif dalam mengurangi angka korupsi di Indonesia? Inilah Fact Check Metro Siang untuk Anda. Kita akan lihat yang pertama ini beberapa statement yang telah dibuat oleh Menko Marves Luhut Panjaitan beberapa kali ya. Ini membahas terkait dengan OTT KPK. Yang pertama pada tanggal 13 April 2021, Luhut menyebut OTT KPK ini tidak membuat jera karena angka korupsi ternyata masih tetap tinggi. Saat itu Luhut menekankan pada pentingnya pencegahan antara lain dengan bersinergi dengan KPK untuk mengantisipasi peluang terjadi penyelewengan di berbagai proyek strategis negara. Kemudian kita akan lihat yang kedua kalinya Menteri Luhut ini sempat menyatakan tepatnya pada tanggal 20 Desember 2022. Di situ Luhut sempat membuat heboh kalangan aktivis anti korupsi dengan mengeluarkan statement yang kontroversial. Di situ Luhut menyebut bahwa OTT KPK ini memberikan citra buruk bagi Indonesia. Dan salah satu cara mengcounternya adalah dengan digitalisasi dan sistem e-katalog yang diharapkan dapat menutup celah korupsi. Dan kemudian untuk yang ketiga kalinya, ini tepatnya pada tanggal 10 Januari 2023, di awal tahun 2023 Luhut kembali menyebut bahwa OTT ini tidak perlu dilakukan jika ekosistem digital telah berjalan baik. Luhut mencontohkan soal digitalisasi lagi dalam pengadaan APBN senilai 1.200 triliun rupiah melalui e-katalog. Nah, apa ukuran kesuksesannya? Saat itu Luhut menyebut tidak adanya kepala daerah yang ditangkap selama 6 bulan terakhir karena menyalahgunakan APBD. Dan yang terakhir terbaru ini pada tanggal 17 Januari 2023, pertengahan Januari lalu Luhut mengajak kepala daerah untuk melawan OTT yang dilakukan KPK supaya menjadi negara yang bermartabat. Nah, ini maksudnya adalah melalui perbaikan sistem internal dan layanan masyarakat menjadi berbasis elektronik. Luhut mengaku tidak mau Indonesia dituduh sebagai negara yang tidak memiliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana respon Ketua KPK Firly Bahuri? Saat dikonfirmasi, Firly mengklaim KPK sudah melaksanakan upaya pencegahan, antara lain dengan bersinergi dengan berbagai instansi pelayanan publik. Ia mencontohkan dalam dunia industri, salah satunya hal ini sudah diterapkan di Simbara. Ini adalah sistem pengawasan pada industri mineral dan batu bara. Nah, sekarang kita lihat apakah segala upaya yang sudah dilakukan itu berdampak pada indeks pemberantasan korupsi Indonesia. Sayangnya kalau kita kutip data dari Transparency International, indeks pemberantasan korupsi di Indonesia ternyata terus menurun. Bahkan pada tahun 2022 ini mengalami penurunan paling drastis ya sejak 1995. Ukurannya kalau ini kita lihat skornya 34 dari 100, 0 itu sangat korup hingga 100 itu sangat bersih. Nah, Indonesia skornya 34 dari 100. Bagaimana kalau dari peringkat? Kita akan ke slide selanjutnya. Ini adalah perbandingan indeks persepsi korupsi Indonesia dengan negara tetangga. Kalau soal peringkat, ini ukurannya semakin besar angkanya, berarti semakin korup. Nah, dari total 180 negara, ini Indonesia berada di peringkat 110. Jadi terlihat ya jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, kemudian ada Thailand, Timor Leste, dan juga Vietnam, Indonesia ini menempati ranking yang paling rendah. Sementara Singapura menjadi yang tertinggi di peringkat ke-6. Kemudian kalau kita berbicara soal pencegahan yang tidak kalah penting, ini adalah hingga saat ini masih ada DPO, daftar pencarian orang yang buron, sehingga semakin menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah ini. Pertanyaan masyarakat, kok bisa sesulit itu ya menangkap mereka? Nah, kita akan bahas ini adalah 3 DPO koruptor KPK. Pemirsa, yang pertama Kirana Kotama atau Timing. Seorang pengusaha sudah DPO sejak 2017 dalam perkara pemberian hadiah PT PAL. Nah, terakhir Kirana Kotama ini dideteksi sedang berada di Amerika Serikat. Dan yang kedua ini adalah Harun Masiku, mantan kader PDI Perjuangan yang buron sejak 2020. Sudah 3 tahun, hingga kini belum diketahui keberadaannya. Nah, Harun Masiku ini adalah tersangka kasus dugaan suap anggota DPR yang kasusnya juga melibatkan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Dan kemudian yang ketiga kita lihat ini adalah Paulus Thanos, ini buron kasus IKTP sejak Oktober 2021. Kini sudah mendapat paspor dari negara lain dan berganti nama menjadi Tian Po Chin. Ia sempat hampir tertangkap di Thailand namun gagal karena terlambatnya red notice dari Interpol. Itulah DPO yang hingga saat ini masih diburu sehingga menjadi pertanyaan masyarakat dan menggerus kepercayaan terhadap Komisi Anti Rasuah ini. Nah, pemirsa, mantan pimpinan KPK Saud Situmorang pernah mengatakan digital itu hanya teknologinya saja. Tapi dalam realitanya, tindakan di lapangan justru masih pada tahap analog. Nah, digitalisasi ini diibaratkan menciptakan pintu sempit agar tidak ada celah untuk kecurangan. Ironisnya di negeri ini pintu itu masih terbuka lebar karena konflik kepentingan. Artinya selama konflik kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat, teknologi secanggih apapun tidak akan bisa membendung perilaku koruptif di Indonesia. Komitmen membentuk ekosistem anti korupsi adalah sebuah perjuangan, bukan kampungan. Itulah tadi data dan fakta yang dapat kami hadirkan dalam segmen Fact Check di Metro siang kali ini.